Motivasi itu sangatlah bermanfaat karena sebuah motivasilah yang akan merubah segala bentuk yang ada di dalam pikiran Anda. Maka mendengarkan motivasi itu sangat banyak manfaatnya. Maka dengarkan motivasi dari saya ini. Tetapi sebelum Anda memulai video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscriber karena subscriber itu gratis. Ayo kita mulai. Poin pertama, kecerdasan yang tinggi. Ada satu hal yang jarang disadari banyak orang. Semakin banyak hal yang kamu pahami, semakin kecil rasanya dunia yang bisa memahami kamu. Bukan tentang merasa lebih tinggi, bukan tentang merasa lebih baik, tapi lebih kepada kenyataan sederhana. Saat wawasanmu meluas, kamu mulai melihat hal-hal yang tidak semua orang pedulikan. Obrolan ringan yang dulu terasa menyenangkan, kini terasa seperti menyisir permukaan tanpa pernah benar-benar menyentuh dasar. Dan anehnya, di tengah tawa yang akrab itu, kamu merasa kosong. Seperti kapal besar yang berlayar di lautan dangkal. Biasanya, kalau kita dihadapkan dengan situasi ini, ada dua pilihan. Tetap diam, menyelamatkan harmoni yang rapuh itu. Atau membuka suara, lalu bersiap untuk dianggap aneh, sok pinter, atau sekadar enggak asik. Seperti yang kita bahas di awal, dalam dunia yang mengagungkan kesederhanaan, terlalu pintar seringkali dilihat sebagai sesuatu yang mengancam. Kita hidup di budaya di mana kerendahan hati dihargai, tapi seringkali disalahartikan. Bukannya menghargai perbedaan cara berpikir, yang berbeda malah didorong untuk bersembunyi, agar tetap terlihat biasa dan dapat diterima. Terkadang, kamu pun ikut berkompromi, menyederhanakan ucapanmu, menahan ide-idemu, berpura-pura tidak tahu, hanya supaya tetap bisa tertawa bersama. Dan tanpa sadar, kelelahan itu mulai mengendap di dalam dada. Kelelahan bukan karena banyak bicara, tetapi karena terlalu sering menahan diri. Ada sebuah studi menarik yang menyebutkan, orang-orang dengan kecerdasan tinggi lebih rentan merasa bosan dalam percakapan sosial. Karena otak mereka, yang sudah terbiasa berpikir kompleks, terasa lapar di tengah percakapan dangkal yang terus berulang. Mungkin itu sebabnya kamu pernah merasa seolah seluruh obrolan itu hanya mengambang, tanpa arah, tanpa kedalaman, tanpa sesuatu yang benar-benar membuatmu hidup. Dan saat itu terjadi, seringkali kamu berpura-pura, sekadar untuk mengisi kursi kosong dalam satu lingkaran sosial yang semakin terasa asing. Sekarang, coba bayangkan. Kamu sedang duduk bersama teman-teman. Topik obrolannya berkutat soal gosip artis, drama remeh, atau cerita-cerita setengah serius yang tidak pernah benar-benar mengubah apapun. Padahal dalam pikiranmu, ada ribuan ide tentang bagaimana memperbaiki hidup, tentang ketidakadilan, tentang mimpi-mimpi besar. Tapi kamu tetap diam, karena kamu tahu, bicara hanya akan membuatmu terdengar aneh. Dan mungkin, lebih buruk lagi, kamu akan merasa benar-benar sendirian di tengah keramaian. Ada yang bilang, cerdas itu berkah. Tapi dalam momen seperti ini, ia terasa seperti kutukan sunyi yang tak terlihat. Bisa jadi, tanpa sadar, kamu mulai menurunkan standar percakapanmu, berpura-pura tidak paham supaya tetap cocok. Tertawa pada lelucon yang kamu tahu sangat basi. Menyetujui pendapat yang tidak kamu yakini, hanya agar tidak perlu berdebat. Padahal, jauh di dalam sana, ada bagian kecil dari dirimu yang terus berteriak, meminta setidaknya satu percakapan yang sungguh-sungguh. Satu percakapan yang tidak harus dikemas dalam kepura-puraan. Jika ini terus dibiarkan, apa yang terjadi? Kemungkinan besar, kamu akan kehilangan bagian paling otentik dari dirimu. Karena keinginan untuk diterima akhirnya mengalahkan keinginan untuk menjadi diri sendiri. Dan anehnya, semakin lama kamu bertahan di sana, semakin terasa lelahnya. Bukan lelah fisik, tapi lelah mental yang perlahan menggerogoti rasa hidupmu dari dalam. Kalau semua ini terdengar familiar, mungkin saatnya kamu berhenti menyalahkan dirimu. Karena berdasarkan apa yang banyak ditemukan dalam penelitian psikologi, rasa bosan, kelelahan sosial, bahkan keinginan kuat untuk menyendiri, adalah respons alami ketika otak membutuhkan stimulasi yang lebih dalam. Itu bukan kelemahan. Itu kebutuhan. Namun tentu, realitasnya tidak sesederhana itu. Mengungkapkan kecerdasan secara jujur juga membawa risiko. Risiko dijauhi. Risiko disalahpahami. Risiko dianggap arogan. Karena itu, banyak orang cerdas memilih beradaptasi. Dan ironisnya,
Makin lama beradaptasi, makin besar kemungkinan mereka tersesat dalam standar yang bukan milik mereka. Mungkin ini alasannya, kenapa beberapa orang cerdas memilih membangun lingkaran sosialnya sendiri. Kecil, tertutup, tapi dalam. Bukan soal banyaknya teman, tapi soal kualitas koneksi. Kalau kamu bertanya, apakah lebih baik terus berpura-pura demi diterima, atau setia pada pemikiranmu meski harus berjalan sendiri? Maka jawabannya tidak selalu mutlak, karena setiap pilihan punya harga. Tetap di keramaian membuatmu tetap tersenyum, tapi seringkali merampas keaslian. Sementara berjalan sendiri menjaga otentisitas, tapi tidak selalu menjanjikan kehangatan yang kamu butuhkan. Jadi mungkin, yang perlu kita tanyakan bukan hanya mana yang lebih nyaman, tetapi mana yang lebih jujur untuk dirimu sendiri. Pada akhirnya, rasa asing yang kamu alami bukan tentang siapa yang salah. Bukan soal kamu lebih baik atau lebih buruk. Bisa jadi, ini hanyalah tanda kecil bahwa dunia dalam pikiranmu memang butuh ruang yang berbeda untuk tumbuh. Dan dalam ruang itu, kamu tidak perlu pura-pura tidak tahu. Kamu tidak perlu mengecilkan impianmu agar pas di kerangka orang lain. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri sepenuhnya, bukan untuk mengesankan siapapun, tapi untuk menghormati perjalananmu sendiri. Karena mungkin, dalam dunia yang sibuk memburu kebersamaan, keberanian terbesar justru adalah saat kamu memilih untuk tetap sendiri, demi menjaga suara hatimu tetap hidup. Dan bukankah dalam keheningan itulah kita benar-benar bisa mendengar siapa diri kita sebenarnya? Kalau kecerdasan membawamu pada kesunyian, ada sesuatu lagi yang diam-diam memperkuat rasa itu. Bukan hanya soal apa yang kamu tahu, tetapi juga tentang siapa sebenarnya kamu. Mari kita lanjut ke alasan berikutnya. Poin kedua, Anda seorang introvert. Kadang, dunia ini terasa terlalu ramai. Bukan karena jumlah orangnya, tapi karena energi yang mereka bawa. Terlalu bising, terlalu cepat, terlalu penuh hal-hal yang tak pernah benar-benar kamu pedulikan. Seperti yang sempat kita sentuh di poin sebelumnya, tentang bagaimana otak yang butuh kedalaman akan merasa kosong di keramaian. Sekarang, mari kita lihat dari sisi lain. Bagaimana jika alasannya bukan hanya karena isi pikiranmu, tapi karena memang siapa kamu sebenarnya? Mungkin kamu bukan sekadar pintar, bisa jadi kamu adalah seorang introvert sejati. Seorang yang merasa hidup justru saat dunia di sekelilingnya sedikit mengecil. Saat percakapan basa-basi berhenti. Saat suara bising berubah menjadi keheningan. Saat 1 jam sendiri terasa lebih menyembuhkan daripada 1 hari penuh obrolan tanpa arah. Dan itu bukan kelemahan. Itu bagian alami dari dirimu. Biasanya kalau kita tumbuh dalam lingkungan yang ramai, ada semacam aturan tak tertulis. Kalau kamu diam, kamu dianggap aneh. Kalau kamu suka sendiri, kamu dianggap kurang ramah. Seolah kehangatan hanya bisa diukur dari seberapa sering kamu tertawa keras di tengah kerumunan. Padahal tidak semua kehangatan perlu suara keras. Kadang, kehangatan itu hadir dalam tatapan yang dalam, perhatian yang tulus, atau kesediaan untuk diam bersama tanpa merasa canggung. Tapi tetap saja, kita hidup dalam budaya yang menghargai keaktifan sosial. Ramai berarti bahagia, sepi berarti salah. Maka wajar saja kalau kamu mulai bertanya-tanya, apa ada yang salah dengan dirimu? Mungkin kamu pernah berada di situasi ini. Duduk di pojokan acara keluarga besar, menyaksikan semua orang tertawa, bercanda, bersenda gurau, dan kamu diam saja. Bukan karena kamu tidak ingin bahagia, tapi karena dalam momen itu, kamu merasa damai hanya dengan mengamati, merasakan energi ruangan, membiarkan semua itu lewat tanpa perlu terlibat secara berlebihan. Dan ironisnya, saat kamu merasa tenang, orang lain mungkin menganggapmu canggung, dingin, atau bahkan sombong. Kadang kita terlalu cepat melabeli keheningan sebagai kekurangan. Padahal, bisa jadi, dalam keheningan itulah, kamu sedang menjaga jiwamu tetap utuh. Kalau mau jujur, ada banyak tanda kecil yang mungkin sudah lama kamu abaikan. Seperti rasa lega setiap kali ada acara batal. Seperti rasa puas setelah menulis pikiranmu dalam jurnal dibandingkan membicarakannya di keramaian. Seperti rasa lelah luar biasa setelah 1 hari penuh basa-basi sosial yang tidak kamu nikmati. Itu bukan kemalasan, itu bukan antisosial. Itu adalah kejujuran tubuhmu, bahwa tidak semua energi sosial cocok untukmu. Dan menariknya, penelitian tentang neuroscience membuktikan bahwa otak introvert
memang dirancang untuk memproses lebih dalam. Bukan hanya mendengar kata-kata, tapi merasakan intensitas, menangkap detail kecil yang orang lain lewatkan, memahami makna di balik makna. Tidak heran kalau terlalu banyak stimulasi sosial membuat otakmu overload. Bukan karena kamu rapuh, tapi justru karena kamu lebih peka. Sayangnya, dalam dunia yang terus mendorong "ayo rame-rame" sebagai norma, kebutuhan alami introvert sering disalahpahami. Kita diajarkan untuk selalu keluar dari zona nyaman, seolah nyaman itu musuh. Seolah tenang itu tanda kegagalan. Padahal bagi sebagian orang, zona nyaman bukan perangkap, tapi taman tempat mereka bertumbuh. Dan keluar dari zona nyaman bukan berarti memaksa diri untuk berbicara saat tidak ingin, atau memaksa tersenyum saat hati ingin diam. Keluar dari zona nyaman, bagi introvert sejati, mungkin berarti belajar menetapkan batasan, memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan jiwa, dan mengembangkan suara dalam caranya sendiri. Karena ada perbedaan besar antara berani mencoba sesuatu yang baru dan memaksakan diri menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Pernahkah kamu merasa, di tengah keramaian, suara hatimu begitu kecil, seolah dunia ini terlalu sibuk untuk mendengar? Itu bukan karena kamu lemah. Itu karena duniamu bergerak dengan irama yang berbeda. Dan tidak apa-apa. Kalau orang lain mengira kamu menyendiri karena galau, biarkan. Kalau orang lain mengira kamu pendiam karena minder, biarkan. Yang penting adalah kamu tahu kenapa kamu memilih diam. Karena dalam diam itulah kamu berbicara paling jujur kepada dirimu sendiri. Tentu saja, ada tantangan. Kadang kamu merasa ingin berbicara, tapi ragu karena suasananya terlalu bising. Kadang kamu ingin sekali berpartisipasi, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Atau mungkin, kamu terlalu sering mengalah, tersenyum sopan, mengangguk pada obrolan yang tidak kamu minati, berpura-pura nyaman saat hatimu sudah berteriak ingin pulang. Kalau itu terjadi, jangan buru-buru menghakimi dirimu. Mungkin, kamu sedang dalam proses mengenali batasanmu sendiri. Mungkin, itu cara tubuhmu memberitahu bahwa ada jenis pertemanan yang lebih cocok untukmu. Kamu butuh teman yang bisa diam bersamamu tanpa merasa aneh. Kamu butuh ruang di mana suara kecilmu tidak harus dibesarkan hanya supaya didengar. Kamu butuh tempat di mana keberadaanmu cukup, bahkan tanpa kata-kata. Dan itu bukan mimpi kosong. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang merasa nyaman dalam kesendirian lebih mampu membangun hubungan yang tulus, mendalam, dan bertahan lama. Karena hubungan yang baik tidak dibangun dari seberapa banyak kata yang diucapkan, tapi dari seberapa dalam rasa yang dibagikan. Sekarang bayangkan ini, kamu duduk di sebuah taman kecil, sore hari, tidak ada suara selain angin yang lewat perlahan. Tidak ada kewajiban berbicara. Tidak ada tekanan untuk menghibur. Hanya kamu dan satu atau dua orang yang mengerti bahwa diam pun bisa menjadi bentuk cinta. Bukankah itu lebih membebaskan daripada 1000 pesta tanpa makna? Pada akhirnya, memilih sendiri bukan tentang lari dari dunia. Bukan tentang ketakutan, tapi tentang memilih dunia mana yang layak kamu masuki. Dan di tengah dunia yang berisik ini, mungkin justru dengan berani menikmati kesendirianmu, kamu menemukan kekuatan yang tak banyak orang miliki. Sebuah kekuatan sederhana untuk tetap utuh. Di dunia yang sibuk mengajarkan kita untuk menjadi apa saja, kamu memilih menjadi dirimu sendiri. Dan dalam keheningan itulah kamu benar-benar hidup. Seperti yang kita lihat, ketika kecerdasan dan kepribadianmu membawa ke arah kesendirian, ada satu faktor lain yang diam-diam memperkuat semua rasa ini. Bukan hanya soal siapa kamu, tapi bagaimana kamu merasakan dunia di sekitarmu. Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Poin ketiga, Anda adalah seorang highly sensitive person, HSP. Kadang ada saat-saat di mana kamu merasa dunia ini terlalu keras, terlalu cepat, terlalu tajam, seperti semua suara, tatapan, bahkan energi orang lain menusuk masuk ke dalam dirimu lebih dalam dari yang kamu bisa jelaskan. Seperti yang sempat kita bahas di poin sebelumnya, tentang bagaimana kebutuhan untuk tenang dan sendiri bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari siapa kamu sebenarnya. Sekarang, mungkin saatnya kita mengakui sesuatu yang lebih dalam. Bisa jadi, kamu adalah seorang highly sensitive person, dan itu bukan sesuatu yang salah. Bisa saja, tanpa kamu sadari, selama ini kamu memikul sensitivitas yang tidak banyak orang pahami.
Sensitivitas yang membuatmu merasa kelelahan luar biasa hanya karena satu sesi pertemuan sosial biasa. Bukan karena kamu antisosial, tapi karena tubuh dan pikiranmu sedang bekerja lebih keras. Menyerap emosi, memproses ekspresi, menangkap nada suara yang tersirat. Bahkan sebelum kamu sempat menyadarinya, kamu sudah lelah hanya dengan berada di tengah keramaian. Dan biasanya, kalau kita tumbuh di budaya yang menjunjung keramahan, sensitivitas seperti ini malah sering dianggap baper, terlalu sensitif, terlalu lebay. Padahal, apa yang salah dengan merasa lebih dalam daripada orang lain?